Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial, tutorialnya pemula. Baik, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuka baterai laptop ya, merek HP BX00 ya, merek HP BS ya, BS. Ini laptopnya, laptop HP dengan merek BS00X ya, XX. Tipe baterainya ialah JC04. JC04 ya. JC04 ya, HP. Kebanyakan dari konsumen itu biasanya kalau rusak baterai dia langsung main ganti satu set ini ya, satu set seperti ini ya. Ini dia satu set. Namun kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menservis baterai HP yang sudah tidak mau dicas atau drop ya, atau apa namanya itu, swap. Namun kebanyakan teman-teman itu, para konsumen terutamanya, itu terkendala pada teknik pembukaannya, nggak bisa dibuka katanya kan, karena lemnya terlalu kuat atau barangkali nggak punya alat buka atau apa. Jadi kebanyakan konsumen itu intinya gini ya, mau main ganti langsung, padahal yang rusak dalam baterai itu cuman satu baterai atau paling banyak dua baterai yang rusak, karena baterainya gembung atau bocor ya. Kalau kita beli itu harganya sekitar 250. Sementara yang rusak cuman satu baterai, yang biasanya itu satu baterai ini harganya palingan 7.000 sampai 10 ribuan ya. Jadi salah satu baterai ini ada yang gembung, ada yang drop, maka kita harus cek baterai mana yang sudah drop, sudah gembung, tidak bisa ngecas lagi. Ayo simak bagaimana cara membuka dari casing baterai ini. Oke, simak tutorialnya. Oke, yang pertama kita siapkan satu bensin atau petalit atau spiritus atau thinner ya, atau minyak kayu putih juga bisa. Kemudian siapkan satu pisau cutter atau sejenisnya. Kemudian siapkan alat congkel ya, alat congkel. Saya siapkan seperti ini ya, mungkin kalau plat besi ataupun kayu tipis, plastik atau gimana gitu, silakan disesuaikan sendiri ya. Jadi yang pertama kita terlebih dulu memberi ini bagian garis-garisnya, ini pertemuan antara penutupnya ini ada nih garis-garis. Ini kita olesi dengan pertalit dulu atau alkohol atau thinner ya, karena melalui sisi inilah nanti ia akan masuk, akan membasahi lem yang ada di dalamnya. Semoga, dan lem itu akan melunak jika dikasih bensin, pertalit atau thinner atau alkohol. Mana? Dan terus kita diolesi terus sebanyak-banyaknya
karena baterai itu tidak akan konslet ya ketika terkena pertalite atau thinner ataupun kayu putih, dia tidak mengantarkan arus ya. Saya di sini pakai pertalite. Kita olesi semua yang bagian pertemuan ini antara penutupnya yang atas dengan yang bawah. Kita olesi saja. Masuk bagian yang ini ya, ujungnya, ujung kiri kanan ya. Kemudian kita coba secara perlahan membuka bagian pertemuannya ini, perlahan-lahan aja. Ini memang cukup keras ya, jadi kebanyakan orang menganggap ini tidak bisa dibuka. Udahlah, sebenarnya ini bisa dibuka ya. Ini buktinya, contoh yang telah saya buka. Kalau masih terasa sangat keras, terus dimasukin di celah-celahnya ini pertalite, cairan-cairan pelunak lem atau glue remove bisa juga ya, glue remove. Terus santai aja ya, Mbak, santai aja. Kemudian jika sudah ada rasanya celah yang lebih besar, maka kita coba masukin pencongkel nantinya. Jika nanti sudah terbentuk celah yang agak besar, bisa kita masukkan pencongkel. Oke, seperti ini. Sudah ada celah seperti ini, kita congkel aja. Oke, terus kita sisiri terus sampai ujung ke ujung. Kita menyisiri terus sampai ujung ke ujungnya. Pecah juga nggak apa-apa ya, memang keras ya. Nanti pecah itu kan bisa dilem lagi. Kemudian jika sudah terbuka celah seperti ini, melalui sinilah kita masukkan cairan lebih banyak lagi ya. Kita masukin cairan aja lebih banyak sini, supaya lem yang ada di dalamnya itu melunak. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa juga tuh, nggak salah. Oke, terus sampai ke sisi tengahnya, sampai ke tengah.
Jika sudah mentok lagi, nanti kita tambahin lagi lemnya. Maksudnya kita tambah lagi cairannya. Jika mentok lagi, kita tambah lagi cairannya. Kita tambahkan lagi cairannya. Buka terus ya, apa-apa. Ini mau patah gini. Begini ya. Buka terus. Tambahkan lagi cairannya sebanyak-banyaknya. Ini segel yang menutup ya, bisa dibuka aja ini. Oke. Nah, ini dia bentuk baterai. Nanti kita nggak pakai casing itu juga nggak apa-apa, karena dia memang susah untuk diperbaiki karena udah hancur ya. Yang penting kita selamatkan boardnya ini, board dan baterainya kita selamatkan. Oke. Ini baterai bawaannya masih original ya, masih original sekali ya. Kita cek di sini, nanti akan kita ukur baterai mana yang ternyata sudah drop. Ini baterai original ya, yang ini baterai original, yang ini baterai yang pernah diganti ya. Kita akan cek, ukur satu persatu mana tegangan yang drop, manakah tegangannya sudah drop. Kita akan cek. Oke. Kita memakai multitester atau aquameter ya. Kemungkinan ini hampir semuanya drop ya. Hampir semua saya katakan sudah drop. Kenapa? Karena udah sekian tahun ini, sudah bertahun-tahun ini nggak dipakai, sudah lebih 2 tahun kayaknya. Sudah nggak terpakai selama 2 tahun lebih. Lebih dulu kita perhatikan komponennya, apakah ada yang gembung. Sepertinya bagian board itu
aman ya, nggak ada kendala. Bagian boardnya ini sepertinya aman terkendali. Kita akan cek bagian baterai masing-masing ya. Kalau kita cek semuanya langsung semuanya kita cek, positif dan negatif kita tempel ke multitester. Kita akan cek dulu arusnya tinggal berapa volt tegangannya ya. Kita akan cek multitester. Lima 10 ya, 10 volt. Ini seharusnya 12 volt, itu normalnya. Normalnya 12 volt. Bukan. Kalau yang ini normalnya 19 volt. Ada ketentuannya sini. Saya cek di sini dulu. Ini bukan, ini ada 14 volt. Tegangannya normalnya adalah 14 volt. Sekarang 10 volt, berarti emang nggak bisa ngangkat ya. Nggak bisa menghidupkan laptop. Sekarang 10 volt. Oke. Namun apakah ini bisa kita cas? Tentu saja bisa ya. Tapi harus memakai power supply yang 2 ampere dan itu 15 volt ya. Atau 15 volt ke atas. Kalau ampernya minimal 2 ampere. Coba cek dulu. Berapa ampere tadi? Kita cek. Biasanya 3 ampere ya kalau untuk laptop. Ada juga yang 2 ampere. Untuk ngecek memastikan baterai mana yang drop, kita harus buka ini satu persatu ya. Buka baterainya ini satu persatu. Kita akan buka dulu. Dan kita panasin dulu solder. Kita harus panaskan solder dulu ya. Nanti kita akan buka satu persatu baterai yang mana yang drop. Karena kalau untuk dicas semuanya, disuntik, saya tidak punya power supply yang 2 ampere lebih ya. Saya cuma punya 1 ampere. Nah, karena memang saya lebih dominan memakai power supply ini adalah untuk perbaikan handphone. Kita tunggu sampai soldernya panas. Itu sudah panas soldernya, maka kita lepaskan dulu bagian atas ya.
Kita lepaskan bagian soket atas. Oke, sudah terlepas satu bagian atas. Kemudian kita lepaskan las timahnya ini, las nikelnya ya. Kita lepaskan las nikelnya. Ini lumayan keras ya. Ini las original ya. Ini las original lumayan keras. Kita harus mencopot ini satu persatu ya. Waduh, lumayan keras ini. Oke, sekarang kita ukur. Kita ukur ini dengan multitester. Yang positif dan yang negatif diperhatikan ya. Kita akan cek ini berapa tegangannya. 3,5 volt. Ini normal sepertinya, karena memang ini 3,5 ya. Satu baterai ini 3,5 volt ya. Kemudian kita cek lagi bagian bawah ya. Kita akan cek bagian bawah. Biasanya itu yang bermasalah kalau bawah, kalau nggak bawah atas biasanya ya. Kita akan cek lagi. Kita lepaskan dulu bagian yang di mesin. Lepaskan lemnya ya. Lemnya ini lumayan kuat. Lumayan kuat ya. Kita lepaskan yang bagian ini. Waduh. Setelah lepaskan lagi bagian yang positifnya seperti biasa ya, seperti tadi. Kita lepaskan lagi bagian positif. Lumayan keras kalau bawa norinya. Oke, sudah lepas, kita ukur lagi.
bagian positifnya. Positif, negatif. 1,7, 3,8. 3,8 ini sangat full, ini sangat bagus ya. 3,8. Kemudian kita copot lagi. Belum ketemu ya. Kita copot lagi bagian salah satunya. Pokoknya semuanya harus kita cek. Kita lepaskan lagi satu. Oke, sudah lepas. Kita lepaskan saja ya semuanya ya, biar nggak pusing-pusing. Kita lepaskan semuanya ya. Oke, sudah terlepas. Sekarang kita cek, lepaskan juga bagian bawahnya seperti tadi, bagian negatif. Oke. Kita cek lagi, mari kita cek lagi yang negatif. Ini negatif, ini positif. Nah ini ya, ini tidak mengeluarkan arus sama sekali. Oke, oh salah, ini polnya belum ya. Nah ini tidak mengeluarkan arus sama sekali. Inilah yang dicurigai, yang membuatkan baterainya tidak bisa dicas. Kemudian kita cek satu lagi. Kita cek baterainya satu lagi. Jadi sudah 3 ya. Sekarang negatif, positif kita cek. Nah ini 3,6 ya. Dia normalnya sekitar 3,5 dan 3,7. Tadi ada yang 3,5, ada 3,8, ini 3,6. Jadi yang 3,8 itu udah berlebih ya. Udah seharusnya hidup. Namun satu tadi ternyata ada yang sudah soak ya. Sudah nggak, sama sekali nggak ada isi. Nah ini bukan di perkiraan ini soak nih. Namun untuk memastikan kita akan coba dulu isi ya. Kita akan pastikan, kita akan isi ulang. Kita akan suntik. Kalau satu baterai ini cukup ya dengan power supply saya.
yang saya punya ini cukup rasanya kalau untuk satu baterai, karena saya cuman punya power supply yang 1 ampere aja, nggak kuat kalau untuk keempat baterainya ya. Oke, saya coba suntik. Sekarang suntik baterai, positif di positif dan negatif di negatif ya. Kemudian kita setel power supply-nya kita setel di angka, aduh nggak bisa pula nih, ini ya. Kita hidupkan power supply-nya, kita setel di angka, tadi arusnya itu 3,7 ya, 3,7 kita setel, kita hidupkan. Ini pol ya, di setel di 3,7 atau 4 nggak masalah. Ini sekarang sudah terpasang suntiknya ya, sudah terpasang positif di positif ya, negatif di negatif, sudah terpasang. Namun ini belum bergerak, maka kita fullkan aja ya, karena ini untuk suntik. Ternyata udah di fullkan juga tidak bergerak, berarti ini bisa dipastikan baterainya sudah soak ya. Jadi baterai ini saya sudah pastikan ini sudah soak, karena memang tidak mau disuntik ya, sampai sudah habis voltasenya 1,15 volt, namun ampernya tidak bergerak sama sekali ya. Ini saya pastikan baterai bermasalah.